Kita belajar tentang bagaimana cara melakukan penarikan batas daerah aliran sungai atau batas das beserta morfometri das. Saya yakin teman-teman sudah sering mendengar kata daerah aliran sungai. Misalkan ketika teman-teman melihat berita tentang banjir misalkan. Banjir di Jakarta erat kaitannya dengan karakteristik dari das Ciliwung misalkan. Atau banjir bandang di Masior, waktu itu pernah terjadi banjir bandang di Masior dengan karakteristik das yang tentunya berbeda dengan karakteristik das yang ada di Ciliwung. Nah, bagaimana penjelasannya? Mari kita lihat pada materi berikut ini. Saya sudah mengupload beberapa materi yang bisa teman-teman baca di Emas. Di situ ada beberapa bahan bacaan yang bisa digunakan untuk memahami, untuk lebih memahami apa sih das itu sendiri dan apa sih morfometri das. Lalu kemudian PowerPoint yang saya jelaskan hari ini. Lalu kemudian ada beberapa file data yang teman-teman bisa gunakan untuk latihan melakukan penarikan batas das dan menghitung morfometrinya. Oke, kita mulai saja. Jadi judulnya penarikan batas das dan morfometrinya ya. Kemudian kompetensi yang dituju adalah teman-teman bisa memahami konsep daerah aliran sungai. Lalu kemudian bagaimana cara melakukan penarikan batas das dari peta topografi yang minggu lalu teman-teman sudah mendapatkan materinya. Lalu yang ketiga adalah teman-teman bisa memahami konsep morfometri das dan dapat menjelaskannya secara kuantitatif dan kualitatif. Baik, kita mulai dari definisi das terlebih dahulu. Nah, das ini adalah sebuah area yang mengalirkan seluruh sungai atau seluruh aliran di muka bumi, termasuk sungai di dalamnya tentunya, dan air hujan yang turun ke dalam sebuah outlet. Jadi membayangkannya gini, ada aliran atau air hujan yang turun yang kemudian dia pasti akan mengalir dan bertemu di satu titik outlet. Nah, ini yang bisa digunakan untuk merepresentasikan seberapa besar sih daerah tangkapannya. Nah, ini bisa sebagai contoh misal air yang keluar dari sebuah reservoir atau danau atau situ. Nah, danau itu adalah kumpulan dari air yang bermuara di situ, yang tentu inletnya dari mana-mana. Ada dari aliran mungkin limbah rumah tangga yang mungkin masuk ke situ, atau juga bisa jadi air hujan yang turun yang kemudian berkumpul di satu titik tadi, reservoir tadi atau situ tadi. Atau bisa juga di mulut sebuah teluk, atau apapun lah, titik apapun yang ada di sepanjang aliran sungai. Nah, ini menurut USGS. Nah, penggunaan kata daerah aliran sungai sendiri ini juga kadang-kadang saling bergantian. Ada yang mengucapkan misalkan basin, ada juga yang bilang catchment area atau daerah tangkapan. Tapi pasti daerah tangkapan ini punya batas. Artinya nggak mungkin dong satu eh, air hujan yang turun kemudian dia bisa loncat ke daerah aliran sebelahnya. Pasti ada daerah yang membatasi. Apa yang membatasi? Nah, yang membatasi ini adalah punggungan. Jadi kalau misalkan kita lihat di gambar ini, ketika air hujan turun di sebelah yang kiri, tentunya dia tidak akan bisa loncat ke yang sebelah kanan. Makanya ini bisa dijadikan sebagai sebuah satu das. Nah, ini yang das yang kedua. Ya, jadi punggungan ini adalah sebagai batas dari 2 das atau dari 3 das. Kalau misalkan kita lihat di sini juga ada punggungan juga. Nah, di dalam sebuah das ini juga terdiri dari beberapa subdas atau das-das kecil atau sub watershed ya. Nah, ini tergantung dari outlet point-nya. Misalkan kita tentukan outlet point-nya itu di sini. Dia pasti akan mengenerate wilayah tangkapan dari outlet yang ada di sini dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian masuk ke dalam morfometri.
Apa sih morfometri itu? Nah, morfometri das itu adalah ukuran kuantitatif karakteristik daerah aliran sungai terkait dengan aspek geomorfologi daerah. Kajian morfometri menurut Stahler dikelompokkan menjadi tiga, yaitu linear, area, dan relief. Jadi gini, untuk memahami kegunaan dari morfometri das itu sendiri, bisa kita analogikan misalkan ada sebuah kejadian banjir, banjir di Ciliwung. Pasti kita sering melihat atau mendengarkan berita tentang analisis pakar, pakar hidrologika misalkan. Nah, banjir di Ciliwung itu apakah karena curah hujan yang tinggi atau karena karakteristik daerah aliran Sungai Ciliwung itu sendiri yang menyebabkan dia menjadi langganan banjir. Nah, kalau kita logikakan misalkan ada air hujan yang turun meskipun dengan intensitas yang tinggi, kalau misalkan wadah tempat turunnya hujan itu bagus dalam artian dia bisa menyerap dengan baik, pasti dia punya kemungkinan tidak akan terjadi banjir kecuali dia melewati ambang batas dari kejenuhan si tanah itu dalam menyerap air hujan yang turun, ya kan? Nah, kalau misalkan kita bandingkan dengan kejadian banjir bandang di daerah Wasior. Nanti teman-teman bisa googling lah terkait dengan kejadian banjir di Wasior. Intinya gini, banjir bandang di Wasior itu karena pertama dasnya itu pendek, lalu kemudian sempit dan memanjang sifatnya. Nah, ini kan kaitannya dengan morfometri das. Misalkan kalau di Ciliwung daerah aliran Sungai Mambulat, kalau misalkan di Wasior dasnya adalah memanjang. Pasti akan berbeda debitnya ketika intensitas hujan turun dengan intensitas yang sama antara yang di Wasior dengan yang di Ciliwung. Nah, ini nanti bisa dilihat grafik kurva banjirnya. Saya sudah share data atau bacaan terkait dengan banjir. Ada di emas ya, kita bisa lihat misalkan ini ya. Jadi dari bukunya Ersin Sehan tentang dasar-dasar hidrologi. Nah, kalau kita lihat di sini, nah ini misalkan, ini adalah katakanlah adalah das dari Wasior yang pendek memanjang. Nah, kenapa di Wasior kok bisa banjir bandang? Misalkan dengan intensitas yang tinggi, dengan daerah aliran sungai yang sempit dan memanjang, dia grafiknya mungkin seperti ini. Dalam waktu yang singkat, debitnya sangat tinggi. Nah, ketika debitnya yang sangat tinggi, pasti alirannya akan sangat cepat. Dengan daerah sempit seperti ini, pasti alirannya sangat cepat. Pasti dia punya potensi untuk mengerosi. Dengan erosi itu, akhirnya eh, tanah atau sedimentasi ikut terbawa, yang kemudian dengan cepat dia langsung menjadi banjir bandang. Berbeda kalau misalkan bentuknya dasnya seperti ini, misalkan ini katakanlah Ciliwung. Nah, Ciliwung seperti apa? Kalau misalkan intensitas yang tinggi, kemudian dalam waktu yang lama misalkan, atau katakanlah intensitasnya rendah tapi dalam waktu yang lama, pasti kurvanya juga tidak akan sebegitu cepat naik debitnya. Bisa jadi agak flattening dulu, naik, kemudian dalam waktu yang di tengah-tengah, kemudian puncaknya, kemudian dia berangsur turun. Berangsur turunnya ini juga punya andil dari morfometri das itu sendiri. Nah, ini salah satu contoh fungsi dari morfometri das. Ya, kembali lagi. Nah, Stahler ini mengelompokkan kajian tentang morfometri ini menjadi tiga. Yang pertama, linear. Di situ ada beberapa kajian. Pertama, panjang sungai utamanya, kerapatan jaringan sungai, tingkat percabangan sungai, tekstur jaringan sungai. Lalu juga ada morfometri area. Ini kaitannya dengan luas dasnya, kelilingnya, nisbahnya, membulat atau memanjang. Dan yang terakhir adalah morfometri relief. Dari relief rasionya ada gradien kembangan sungai. Nah, yang pertama misalkan
morfometri linear. Ya, morfometri linear di situ ada kerapatan jaringan sungai. Apa sih gunanya untuk mencari kerapatan jaringan sungai? Nah, ini di sini juga dimunculkan nih. Misalkan kerapatan jaringan sungainya atau DD-nya kurang dari 1 mil atau kurang dari 0,62 km persegi. Apa sih efeknya? Oh, ternyata di sini disebutkan das akan cepat mengalami pengenangan. Kalau misalkan dia lebih dari 5 mil atau lebih dari 3,10 km persegi, maka dasnya akan sering mengalami kekeringan. Nah, ini juga bisa berimplikasi pada eh, fenomena alam lainnya. Lalu kemudian di sini ada nisbah memanjang dan nisbah membulat, yang masing-masing ada rumusnya. Bisa dilihat di sini ya. Misalkan nisbah memanjang, dia butuh luas das dan panjang sungai utama. Kemudian nisbah membulat, dia butuh luas das dan keliling atau perimeter dari das itu sendiri. Lalu kemudian ada identifikasinya, indikasinya. Kalau misalkan RC atau nisbah membulat, nilainya lebih besar dibandingkan dengan RE, maka itu adalah membulat atau kita kategorikan das itu membulat. Das bulat misalkan seperti tadi ya yang di bukunya Arsin Sehan. Lalu implikasinya apa? Oh, ternyata laju aliran permukaannya lebih cepat sehingga konsentrasi air lebih cepat. Nah, nanti berefek pada grafik ketika terjadi misalkan kurva banjirnya. Sebaliknya, kalau RC lebih atau kurang dari RE atau nisbah membulat, nilai nisbah membulatnya lebih kecil dari nisbah memanjang, maka kita sebut das itu adalah memanjang. Apa implikasinya? Laju aliran permukaan lebih lambat sehingga konsentrasi air lebih melambat. Nah, ini kaitannya dengan kurva juga tadi. Lalu ada apa lagi? Tingkat percabangan sungai. Ini gunanya untuk apa sih tingkat percabangan sungai? Nah, kalau misalkan teman-teman lihat, yang dibutuhkan untuk mencari nilai tingkat percabangan sungainya atau indeks tingkat percabangan sungai, kita butuh aliran ordo, jumlah ordo sungai. Nah, nanti aliran ordo sungai akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, kemudian ketika kita punya data atau punya hasil perhitungan indeks percabangan sungai, artinya apa? Misalkan RB kurang dari 3. Apa implikasinya atau indikasinya apa? Alur sungai tersebut akan mempunyai kenaikan muka air banjir dengan cepat, sedangkan penurunnya berjalan lambat. Nah, nanti bisa dilihat apakah dengan RB ini kita kaitkan dengan nisbah memanjang atau nisbah membulat tadi. Oh, kalau misalkan nisbah memanjang, RB-nya berapa? Nah, itu nanti bisa menjadi indikasi kenaikan muka airnya menjadi cepat, kemudian penurunnya berjalan lambat. Lalu nanti bisa implikasi lain ke dalam kebijakan-kebijakan, misalkan, oh kita harus buat kurvanya ini supaya tidak cepat naik. Bagaimana caranya? Nah, misal ada mitigasi-mitigasi yang lain. Ini persoalan lain ya, tapi kita fokus di morfometrinya. Kemudian ada tekstur jaringan sungai. Tekstur jaringan sungai ini buat apa sih? Nah, ini nanti bisa kalau misalnya teman-teman mau skripsi tentang penelitian tentang longsor, ini juga bisa jadi pertimbangan. Tekstur jaringan sungainya mengindikasikan apa? Potensi erosi. Jadi tekstur rasionya tinggi, maka mengindikasikan potensi erosi dan aliran permukaannya juga tinggi pula. Nah, nanti bisa dicek dalam perhitungannya. Lalu kemudian ada relief rasio. Nah, ini untuk melihat beda tinggi sebetulnya antara yang di hulu dengan outlet sungainya atau di bawahnya. Yang dibutuhkan kemudian adalah panjang sungai utamanya. Nah, nanti bisa dilihat dari beberapa bahan yang saya share atau dengan materi yang lain yang teman-teman bisa googling ya. Nanti bisa dilihat efek dari relief ratio apa. Lalu kemudian ada gradien kemiringan sungai. Nah, ini nanti butuh ketinggian pada 85% terhadap panjang sungai. Jadi kita lihat 85% dari panjang sungai utamanya seperti apa ketinggiannya. Dan seterusnya, panjang induk sungai ya. Ini kaitannya dengan nanti ordonya ya. Nah, ini kita lanjut pada bagaimana penentuan ordo sungai. Kalau kita lihat dari metodenya Stahler, walaupun ada beberapa metode lain ya, kalau Stahler ini kita bisa lihat cabang pertama dari sungai tersebut. Jadi awalnya kita harus tentukan batas dasnya dulu untuk mengetahui cabang yang pertama. Nah, cabang yang pertama menurut metode Stahler ini pasti dikasih notasi 1.
nilainya. Semua percabangan yang pertama. Nah, ketika percabangan nomor 1 ini ketemu dengan nomor 1, dia berubah menjadi 2. Artinya dia agregat. 1 ketemu 1 menjadi 2. Ini juga sama, 1 ketemu 1 menjadi 2. 2 ketemu 2 menjadi 3. Ya. Kalau 3 ketemu 1 tetap menjadi 3. 3 ketemu 2 tetap menjadi 3. 3 ketemu 1 tetap menjadi 3. Lalu 3 ketemu 3 berubah menjadi 4. Nah, orde dengan nilai yang semakin besar ini adalah mengindikasikan dia sungai utama atau sungai induknya. Nah, ini yang teman-teman harus cari berkaitan dengan morfometri das tadi. Nah, ini ada beberapa instruksi tugas ya. Yang pertama adalah buat batas das dan subdas pada lokasi outlet yang telah ditentukan. Jadi, saya sudah share juga file ini, file topografi Cisolok ini. Nanti teman-teman bisa lihat di sini ada outlet-outletnya. Teman-teman nanti tarik batas dasnya dari masing-masing si titik outletnya. Lalu kemudian orde sungai. Setelah teman-teman batasi batas dasnya atau batas subdasnya, teman-teman harus cari ordenya sesuai dengan yang saya arahkan tadi. 1 ketemu 1, 2, 2 ketemu 2 menjadi 3, dan seterusnya. Yang ketiga adalah tentukan parameter morfometri das yang teman-teman buat batasnya tadi. Meliputi pertama kerapatan jaringan sungai. Tadi sudah ada rumusnya ya. Lalu kemudian ada nisbah memanjang atau nisbah membulat. Tadi juga sudah ada rumus dan apa yang perlu dihitung. Lalu kemudian yang keempat, dari karakteristik-karakteristik morfometri tadi, teman-teman bisa simpulkan, oh, das ini karakteristiknya apa sih? Lalu kemudian implikasinya apa? Teman-teman bisa carilah bahannya di googling ya, banyak ya, dari jurnal-jurnal atau dari skripsi-skripsi. Teman-teman bisa lihat di situ. Nah, kemudian juga ada langkah kerjanya untuk memudahkan teman-teman mengerjakan tugasnya. Yang pertama, ini tugas bersifat individu ya, dikumpulkan 1 minggu setelah perkuliahan hari ini. Kemudian siapkan peta kontur sebagai peta kerja. Tadi saya sudah share juga di emas. Kemudian yang ketiga, perhatikan lokasi outlet pada peta tersebut. Jadi sudah ditentukan juga titik-titiknya, lalu nanti teman-teman coba tarik batas daerah aliran sungainya. Lalu kemudian langkah yang keempat selanjutnya adalah identifikasi jaringan sungai yang terbentuk dari hulu hingga hilir. Kemudian yang kelima, identifikasi titik-titik tinggi di bagian luar jaringan sungai tersebut yang merupakan punggungan, ridge, atau bukit atau hill. Lalu yang keenam, punggungan dapat diidentifikasi dari letaknya di antara dua hulu sungai atau lihat dari peta konturnya, bentuk konturnya seperti huruf F atau huruf V. Yang ketujuh adalah hubungkan titik tinggi tersebut sehingga akan membentuk garis batas dasnya. Tentukan ordo sungai menurut Stahler, ya tadi sudah saya jelaskan. Dan yang keempat adalah definisikan atau hitung morfometri dasnya berdasarkan parameter yang telah dipelajari sebelumnya, telah saya jelaskan sebelumnya. Nah, ini contoh misalkan cara menarik garis ya, menarik garis batas das. Kita lihat, perhatikan outletnya, lalu kemudian langkah yang kedua adalah tandai titik tingginya dari titik terdekat dari sungainya, sungai yang warna biru ya. Lalu kemudian yang ketiga adalah koneksikan titik-titik tinggi ini yang cara nariknya berdasarkan bentuk kontur yang berbentuk V. Ya, ini jadi dari V kemudian dihubungkan sampai titik-titik tingginya ini, yang hitam-hitam ini, bulat-bulat ini adalah titik tinggi di sekitar sungai, lalu berakhir di outlet yang ditentukan. Nah, ini metode yang digunakan untuk menarik batas das. Lalu kemudian untuk morfometrinya, nanti teman-teman misalkan keliling, nah itu nanti bisa dihubungkan dengan benang misalkan. Untuk luas das bisa menggunakan milimeter block, atau juga bisa menggunakan aplikasi, cara manual menggunakan aplikasi Google Earth. Nah, ini cara untuk melakukan penarikan
batas daerah aliran sungai dari peta kontur. Jadi saya sudah share peta kontur di emas yang bisa teman-teman gunakan untuk melakukan pengerjaan tugasnya. Nah, minggu lalu teman-teman sudah belajar tentang peta topografi dan penggambaran sketsanya. Jadi harapannya teman-teman sudah bisa memahami atau bisa membayangkan kalau konturnya seperti ini, nanti kira-kira gambaran di lapangannya seperti apa. Nah, untuk melakukan penarikan batas das, penting sekali untuk membayangkan bentuk 3 dimensi dari si kontur itu sendiri. Jadi, teman-teman sudah belajar ya minggu lalu tentang sketsa penggambaran 3 dimensi. Nah, tadi saya sudah jelaskan langkah-langkah kerja untuk melakukan penarikan batas dari aliran sungai. Di antaranya yang pertama adalah peta kontur sudah ada, perhatikan lokasi outlet pada peta tersebut. Lalu kemudian identifikasi jaringan sungai yang terbentuk dari hulu hingga hilir atau dari hulu hingga outlet yang sudah ditentukan tadi. Lalu kemudian identifikasi titik-titik tinggi di bagian luar jaringan sungai tersebut yang merupakan punggungan atau bukit. Ya. Nah, langkah selanjutnya adalah teman-teman melakukan identifikasi titik-titik tinggi dan yang merupakan punggungan atau ridge. Nah, ridge atau punggungan di sini di dalam kontur itu direpresentasikan dengan kontur yang membentuk huruf V. Ya. Jadi kalau misalkan saya identifikasi titik tinggi ini, itu ada di sini nih. Ada di sini, kemudian ada di sini, ya kan? Ini terus kemudian ini merupakan puncak bukitnya. Ini juga puncak bukit, ini puncak bukit. Ini juga puncak bukit, kemudian turun juga jangan lupa di huruf V juga. Ya. Ini puncak bukit juga, puncak bukit sampai ke outlet, berakhir di outlet yang sudah ditentukan. Jadi kalau misalkan saya gambarkan batas dasnya, misal dari outlet ini, ya cari yang huruf V ya. Terus, nah tinggal dihubungkan si titik tinggi tadi dengan kontur yang membentuk huruf V. Ini saya gambarkan di dalam ArcGIS ya, nanti teman-teman bisa gunakan di PDF tadi, convert menjadi JPEG misalkan, kemudian teman-teman buat di atau munculkan di ArcGIS, kemudian teman-teman bisa lakukan digitasi di dalam ArcGIS untuk menarik batas dasnya. Nah, untuk perhitungan panjangnya, sungai utamanya, kemudian keliling dasnya, itu nanti bisa menggunakan ArcGIS juga atau bisa menggunakan kalau di tutorial ini saya menggunakan Google Earth ya. Nah, ini dihubungkan nih. Pokoknya dia harus membentuk huruf V. Nah, cari yang huruf V ya. Nah, kira-kira nanti batas das atau subdas yang dari outlet ini adalah seperti ini. Batas das dari outlet yang berwarna biru ini yang warna kuning adalah batas dasnya. Nah, kita bisa sebetulnya dengan adanya pelajaran minggu lalu, materi minggu lalu tentang penggambaran sketsa, menggunakan hillshade, menggunakan shading, bisa menggunakan tinting, itu bisa kita gunakan untuk menggambarkan 3 dimensinya. Nah, bagaimana sih gambaran 3 dimensinya yang kalau di lapangan sebetulnya? Nah, ini saya bisa menggambarkan menggunakan ArcGIS sebetulnya, tapi teman-teman di sini dituntut untuk mempelajari secara manual terlebih dahulu sebelum masuk pada penggambaran atau penarikan batas das secara otomatis atau secara digital menggunakan ArcGIS. Nah, ini saya melakukan penggambaran 3 dimensi untuk ini ya, untuk satu outlet yang warna biru ini. Nah, ini tadi kita sudah melakukan penarikan
batas das, kemudian kita hubungkan dari titik tingginya. Benar nggak sih sebetulnya titik tinggi itu? Nah, ini seperti ini. Kalau misalkan gambaran tiga dimensinya seperti ini, ada hujan yang turun di daerah sini, pasti dia akan mengalir dan bertemu di outlet ini. Kira-kira seperti itu ya, gambaran dari das yang kita representasikan di sini ada sebuah outlet, di mana itu titik pertemuan air yang mengalir atau air hujan yang turun di suatu daerah. Nah, ini cara untuk mempersiapkan beberapa data yang digunakan untuk perhitungan morfometri das. Jadi di sini teman-teman bisa menggunakan software Google Earth untuk mencari misalkan panjang sungai utama, luas daerah aliran sungai, atau keliling daerah aliran sungai. Jadi kalau misalkan teman-teman belum memiliki software Google Earth, bisa menginstal terlebih dahulu. Jika sudah, nanti tinggal di double klik file KMZ-nya. Atau kalau memang teman-teman bisa menggunakan ArcGIS juga bisa. Jadi dari KMZ ini nanti tinggal di-convert menjadi SHP, lalu teman-teman bisa mencari luas, panjang, dan kelilingnya bisa menggunakan calculate geometry di dalam ArcGIS ya. Tapi untuk kali ini saya akan contohkan untuk perhitungan panjang aliran sungai, kemudian keliling, dan luas daerah aliran sungai. Jadi tinggal double klik di filenya, nanti akan muncul di Google Earth seperti ini. Nah, untuk mencari panjang aliran sungai, teman-teman caranya gampang, teman-teman tinggal arahkan ke aliran sungai yang akan dihitung, lalu kemudian klik kanan di aliran sungainya, kemudian klik atau pilih Show Elevation Profile. Nah, nanti dari sini akan diarahkan juga nih, ketahuan dari mana sampai mananya. Misalkan dari sini ya, titik percabangan, sampai kita jalan. Nah, ini sampai di mana dia? Nah, sampai di titik ini. Nah, itu panjangnya 2,7 km. Ya, jadi dari panjang sini sampai sini itu 2,7 km. Nah, bagaimana cara menghitung panjang sungai utamanya? Tentunya teman-teman harus cari ordonya dulu. Mana ordonya? Apakah ordonya yang makin besar atau tadi yang nilainya besar itu menjadi sungai utamanya. Nah, nanti tinggal dicari sungai utamanya dari hulu sampai hilir. Nah, itu dihitung berapa panjangnya. Ya, itu untuk yang panjang sungai utamanya. Lalu bagaimana cara mencari luasan daerah aliran sungai beserta kelilingnya? Nah, kita bisa menggunakan di sini kita misalkan bisa buat sebuah poligon ya. Klik kanan di temporary atau my place, kemudian add, kemudian pilih polygon. Nah, ini misalkan saya buat das ya, das Cisolok. Nah, lalu misalkan teman-teman sudah tahu batas dasnya. Nah, ini tinggal di klik, kemudian tahan, digerak saja terus. Jadi tidak harus fix ya, tapi setidaknya mendekati. Nah, ini juga bisa diganti stylenya, areanya, misalkan transparansinya 50. Nah, ini kan. Nah, ini misalkan saya putar sampai sini. Ini nanti disesuaikan dengan batas das yang teman-teman tarik. Ya. Kemudian kalau sudah, kita bisa lihat di sini measurementnya. Kita bisa ganti menjadi kilometer.
Nah, perimeter di sini adalah kelilingnya. Jadi kelilingnya 30,9 km. Kemudian luasnya square kilometer kira-kira 43,7 km persegi kalau sudah di oke. Nah, ini adalah cara untuk mencari luas das beserta kelilingnya. Juga tadi panjang sungai utamanya. Demikian penjelasan mengenai penarikan batas das dan morfometri das. Semoga bermanfaat dan membantu teman-teman untuk melakukan pengerjaan terhadap tugasnya. Terima kasih atas atensinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.